Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Berapa banyak yang percaya ada berkat spesial Tuhan mau curahkan di tengah-tengah kita. Dua tangan tinggi-tinggi, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. What a joy. Sebuah sukacita buat saya hari ini bisa melayani saudara semua di tempat ini. Dan saya percaya ada sesuatu yang istimewa Tuhan mau kerjakan di dalam hati kita masing-masing. Amin. Hari ini saya mau membagikan satu pesan firman Tuhan yang judulnya adalah menaklukkan ketakutan. Siapa di sini yang hari-hari ini hati kita, hati Anda sedang dipenuhi dengan ketakutan. Perasaan saudara sedang bergumul dengan berbagai macam bayangan-bayangan yang membuat hati Anda tercekam di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memerdekakan saudara. Firman Tuhan hari ini akan membawa kelepasan dan kemenangan. Amin. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini kita semua bisa menaklukkan ketakutan. Nah, Anda harus ngerti yang namanya ketakutan dan damai sejahtera adalah dua hal yang gak bisa campur jadi satu. Kayak air sama minyak, Anda mau gimanain juga mereka gak bisa jadi satu. Ya demikian pula damai dan ketakutan. Gak bisa jadi satu di dalam hati kita. Kalau di hati kita ada ketakutan, susah untuk merasa damai. Benar apa tidak? Sebaliknya kalau di hati kita ada damai, maka semua ketakutan itu lenyap. Doa saya sementara Anda terima pesan firman Tuhan hari ini, Roh Kudus bekerja melenyapkan ketakutan dan mengimpartasikan damai yang dari Tuhan di dalam hati saudara. Kita harus ngerti yang namanya damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mau berikan itu di dalam hati kita masing-masing. Sebaliknya ketakutan itu berasal dari si jahat. Ketakutan itu berasal dari iblis. Nah, mari kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Ditulis begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Coba Anda renungkan ketika Alkitab ngomong tentang ketakutan, dia juga Alkitab tidak sekedar ngomong ketakutan, tapi Alkitab ngomong roh ketakutan. Jadi sadari kalau Anda sedang merasa takut, Anda sedang berurusan sama roh. Anda sedang berhadapan sama roh, itu ada pribadi di situ. Ketakutan bukan cuma perasaan saja. Ketakutan bukan cuma satu bentuk manifestasi, ekspresi dari emosi kita saja. Tapi ketakutan adalah sebuah roh yang berasal dari iblis. Dan Alkitab ngomong iblis itu kalau datang, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya kalau roh ketakutan berusaha menyelinap dalam hati kita dan menyerang saudara, dia akan mencuri damaimu. Membunuh damai sejahteramu, membinasakan sukacita yang ada di dalam hati saudara. Sehingga sebagian orang ketika sudah hilang lenyap damai sejahtera itu, ya rasanya untuk senyum aja berat. Rasanya untuk merasa tenang aja nggak bisa. Untuk merasa damai saja nggak mampu. Untuk tidur nyenyak saja adalah pergumulan. Berapa banyak yang ngerasa seperti itu sehingga akhirnya saudara bahkan sudah mulai terpengaruh kesehatan secara fisik juga. Kenapa? Karena iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya hari ini satu pesan firman Tuhan buat kita semua. Kalau Anda sedang berhadapan dengan roh ketakutan, jangan diam aja. Anda sedang diserang, ini pribadi, ini spirit, ini roh. Kalau roh itu sedang menyerang saudara, sadarilah itu roh dari iblis. Jadi jangan diam saja, ini adalah sebuah peperangan rohani. Dalam peperangan jangan membiarkan musuh cuma pukulin saudara.
bangkit dalam iman, pukul balik roh itu. Boleh katakan amin saudara. Alkitab ngomong tunduklah pada Allah, lawan iblis, ia lari daripadamu. Jadi yang namanya ketakutan ketika menyerang, sebagian orang nggak ngerti berurusan dengan ketakutan, jadi kita kayak langsung terpaku dengan ketakutan itu, sudah tercekam dengan ketakutan, langsung kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Tapi kalau saudara ngerti itu adalah spirit, mulai hari ini engkau nggak tercekam lagi. Saat roh itu menyerang, engkau tunduk pada Allah, engkau bangkit dalam iman, engkau lawan iblis, kuasa Tuhan akan bekerja, Tuhan di pihak saudara, dan iblis akan lari daripadamu. Ketakutan lenyap dari hati saudara. Amin. Haleluya. Jadi belajar melawan ketakutan, belajar menaklukkan ketakutan. Mulai hari ini Anda bisa menaklukkan ketakutan. Mulai hari ini tidak ada lagi tempat bagi ketakutan di dalam hati saudara. Anda coba lihat dalam kehidupan Daud. Daud itu menghadapi banyak bahaya besar dalam hidupnya. Dia menghadapi ancaman-ancaman besar dalam hidupnya. Musuh-musuhnya banyak juga yang mau membunuh dan membinasakan dia. Dan berulang kali dalam hidup Daud dia ada di dalam situasi antara hidup dan mati. Itu resiko dan bahayanya sangat nyata. Secara manusia orang kalau berhadapan dengan maut ada rasa takut apa tidak di hati? Ada juga rasa takut yang berusaha menyelinap dan menyerbu hati Daud. Tapi yang luar biasa menghadapi semuanya itu saat dia merasa takut, dia bergumul, dia lawan ketakutan itu. Daud selalu berhasil menaklukkan ketakutannya. Jadi Anda gampang ngertinya diserang oleh roh ketakutan adalah ketika merasa takut. Waktu kita merasa takut bukan berarti kita kalah sama roh ketakutan. Itu artinya kita under attack. Kita sedang diserang. Nah, saat kita diserang, kita bergumul di situ. Tapi akhirnya kita harus menang. Kita harus bisa kalahkan ketakutan yang ada di dalam hati kita. Itu yang dilakukan oleh Daud. Masih ingatkah saudara Daud harus berhadapan dengan Goliat yang sangat menakutkan. Yang membuat seluruh pasukan Israel gemetar dan sembunyi ketakutan. Benar? Dan Daud sendirian, anak muda ini maju menghadapi Goliat. Ya, masih ingatkah saudara, Daud juga harus berhadapan dengan Saul. Mertuanya sendiri, tapi mertuanya ini bencinya setengah mati sama dia. Dan mertuanya ini sangat powerful. Karena bukan mertua biasa, ini seorang raja yang berkuasa. Dan secara manusia raja bisa pakai semua powernya, semua tentaranya, pengaruhnya untuk bunuh Daud. Suatu saat dia sedang suruh Daud main kecapi, tiba-tiba dia ambil tombak dan dia lemparkan, dia mau bunuh Daud. Jadi Daud itu selalu berhadapan dengan bahaya. Saul demi mengejar Daud bahkan membunuh 85 imam supaya bisa menemukan Daud. Jadi Saul ini sudah sangat determin, sangat bertekad untuk membunuh Daud. Jadi Daud itu berulang kali dalam bahaya maut. Dan dia harus bergumul dengan perasaan-perasaan takut yang berkecamuk di dalam hatinya. Mungkin saudara saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Dan ada perasaan-perasaan takut yang mencekam di dalam hati saudara. Mungkin saat ini saudara sedang bergumul dengan masalah pernikahan, masalah keluarga. Ada bahaya yang besar yang siap menyergap dan menghancurkan pernikahan. Menghancurkan dan memporak-porandakan keluarga saudara. Dan itu membuat Anda cemas, Anda takut. Mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan bayangan-bayangan tentang masa depan. Karena banyak hal dalam hidup saudara sudah terjadi. Banyak ketidakpastian. Anda kayak kehilangan pegangan dalam hidupmu. Kehilangan andalan dalam hidup saudara. Sehingga kayaknya kita limbung. Kayaknya kita nggak ngerti what to do. Apa yang harus saya lakukan. Dan karena itu saudara merasa cemas.
Atau Anda sedang mengerjakan satu proyek dan kemudian ada berbagai macam kendala yang muncul di proyek itu. Kalau sampai gagal, saudara mengalami kerugian yang besar. Dan itu membuat saudara khawatir dan cemas. Daud itu juga tidak asing dengan semua perasaan-perasaan takut yang kita rasakan di dalam hati kita ketika kita menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup kita. Tapi luar biasanya sementara dia menghadapi semuanya itu, akhirnya Daud bisa menang. Dan dia bisa taklukkan ketakutannya. Hari ini Roh Kudus bekerja memberi kekuatan sehingga Anda pun bisa menang. Ketakutan dipatahkan, dihancurkan, dan hari ini kelepasan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari kita baca Mazmur 3 ayat 1 sampai 7. Anda akan melihat ini nanti di sini. Bagaimana Daud bisa menaklukkan ketakutannya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Kenapa Daud lari? Karena anaknya sendiri mengkhianati dia. Absalom ini pintar ngomong, pintar cari simpati. Kebanyakan tentaranya Daud berpihak sama Absalom. Kebanyakan rakyat Israel juga berpihak sama Absalom. Jadi Daud terdesak, dia sampai harus lari meninggalkan istana. Jadi dalam keadaan yang genting dan gawat. Ayat 2. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Jadi Daud tuh ngelihat musuhnya nggak satu, tapi banyak banget. Ada nggak di antara saudara yang ngomong hari-hari ini kok masalahku banyak sekali. Bertubi-tubi nggak habis-habis. Dan saudara capek banget ngadepin kok nggak selesai-selesai masalah itu. Berkepanjangan, bukan cuma satu jenis, banyak jenis masalah itu. Terus mendera dalam hidup saudara. Itu yang dirasain Daud, betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku. Ayat yang ketiga, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bahkan sampai disumpahin kayak gitu. Mungkin saudara juga bahkan sempat berpikir dalam hatimu, kok gak ada pertolongan dari Tuhan ya? Kok Tuhan gak buka jalan ya? Kok gak ada mujizat ya? Kok gak ada jawaban doa ya? Apa yang jadi pergumulan dalam hatimu itu juga yang dirasakan oleh Daud. Dan dalam kondisi seperti itu secara manusia pasti ada rasa takut. Yang berusaha menyelinap masuk di dalam hati kita. Ayat yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Wow. Di tengah semua masalah itu, di tengah ancaman yang besar, Daud ngomong begini. Aku membaringkan diri lalu apa? Tidur. Oh, itu berkat yang sangat manis. Yang bisa Anda terima dari Tuhan. Saat banyak masalah, tetap tidurmu nyenyak. Tetap tidurmu manis. Saya berdoa berkat spesial itu sekarang dalam nama Yesus. Terima dalam hidup saudara. Terima dalam hidup saudara. Amin. Mulai malam hari ini insomniamu berhenti. Saya deklarasikan in the name of Jesus, insomnia saudara berhenti. Saya nubuatkan malam hari ini Anda terima damai yang dari Tuhan. Dan dengan damai itu engkau tidur nyenyak, tidur manis. Dan besok bangun segar fresh dengan kekuatan baru dari Roh Kudus. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Luar biasa sekali. Itu namanya damai sejahtera. Saat ngadepin masalah, Daud ngomong begini. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi Daud tidak takut bukan karena puluhan ribu orang itu sudah berbalik, gak lagi menyerang dia. Puluhan ribu orang itu masih mau mengepung dia. Tapi tidurnya nyenyak. Terus dia ngomong, aku tidak takut. Mulai hari ini ketakutanmu lenyap.
Mulai hari ini kekhawatiranmu lenyap. Mulai hari ini kecemasanmu lenyap. Terima damai sejahtera daripada Roh Kudus. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yes, yes. Jadi sementara firman Tuhan ini disampaikan, jangan cuma dengar di pikiran kita. Buka hati saudara, terima damai yang dari Tuhan. Terima damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus memenuhi hati saudara. Saya tahu ada kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja saat ini. Menyembuhkan jiwa yang terluka. Saya rasakan ini, Roh Kudus tiba-tiba bicara di hati saya, ada di sini yang jiwanya sedang terluka. Ada yang di luarnya tampak baik-baik, tapi sebenarnya Anda jujur jiwamu capek banget. Tapi hari ini kekuatan ilahi turun atas hidup saudara. Mulai hari ini divine strength, kekuatan ilahi, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu bertahta dalam hati saudara. Amin. Sehingga kita bisa mengalahkan ketakutan kita. Kali ini saya mau ajak saudara belajar dari Daud bagaimana dia bisa mengalahkan ketakutannya. Siapa mau belajar bisa mengalahkan ketakutan dalam hidup saudara? Ngadepin masalah masih, tantangan mungkin masih, nggak langsung selesai. Tapi engkau bisa menaklukkan ketakutanmu. Dan tetap damai di tengah badai. Wow, itu luar biasa sekali. Ayo kita baca di dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di mana? Gad. Tahu nggak saudara? Gad itu kota asal dari Goliat. Pahlawan orang Filistin yang sangat terkenal itu. Yang dibunuh oleh Daud itu. Tapi pada waktu itu situasi berbalik. Sekarang Daud yang ketangkap sama orang Filistin di Gad. Jadi sebenarnya secara manusia itu kesempatan emas buat orang Filistin balas dendam sama Daud. Saya mau tanya sama saudara. Ya, mereka bakal mau lepasin Daud apa tidak? Enggak mungkin. Mereka pasti mau bunuh Daud. Jadi secara manusia enggak ada jalan keluar. Secara manusia deadlock. Ada enggak yang sedang deadlock situasimu? Ada enggak yang sedang mengalami seperti Daud? Anda dalam ancaman, dalam serangan yang Anda sudah pasti habis deh. Secara manusia pasti habis. Itu situasi Daud. Karena dia ditangkap orang Filistin di Gad. Dia nggak mungkin selamat secara hitung-hitungan manusia. Nggak mungkin selamat. Kalau Anda dalam situasi seperti Daud, ada nggak rasa takut? Pasti. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat 4 perhatikan, semuanya konsentrasi. Ayat 4, Daud ngomong gini, waktu aku takut. Ada enggak yang sedang takut di sini? Coba Anda lihat, Daud takut enggak? Ternyata dia takut. Jadi dia ngomong ini waktu aku takut. Karena dia tahu resikonya. Ditangkap orang Filistin di Gad, dia tahu apa yang akan terjadi atas hidupnya. Makanya Daud ngomong waktu aku takut. Waktu Anda takut, Anda ngelakuin apa? Mari belajar dari Daud. Gimana mengalahkan ketakutan. Waktu takut. Ayat 4 ya. Waktu aku takut. Aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kenyataannya dia masih ditawan sama orang Filistin. Tapi dia ngomong begini. Saat aku takut, aku pilih percaya Tuhan. Walaupun situasinya aku masih ditangkap, aku masih ditawan, aku pasti binasa secara manusia. Tapi kepada firman-Mu aku percaya. Bahkan Daud ngomong apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku. Padahal secara manusia apa yang bisa dilakukan Daud pada situasi seperti itu.
mungkin Gad bisa melakukan semuanya terhadap Daud. Benar apa tidak? Tapi karena dia memandang Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Dia ngomong, apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Itu yang saya sebut hidup dengan iman. Hidup dengan iman adalah di saat kita takut, di saat situasi kondisi semuanya ngomong tidak mungkin, tapi kita memilih tetap percaya. Di saat Daud sedang tertawan dan dia pasti binasa, tapi dia memilih Allah keselamatanku. Aku pasti selamat. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Di saat saudara merasa sakit, di saat sakit penyakit itu masih terus berusaha menghancurkan tubuh saudara. Tapi Anda percaya, Anda katakan dia Jehovah Jireh. Allah yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Amin. Di saat saudara masih menghadapi closed door, pintu-pintu tertutup. Tapi engkau berkata, Tuhanku yang pegang kunci. Kalau dia buka pintu, siapa yang sanggup menutupnya? Kalau dia tutup pintu, siapa yang sanggup membukanya? Dan saat ini di dalam nama Yesus saya nubuatkan, angkat dua tangan saudara, angkat dua tangan saudara. Dalam nama Yesus saya nubuatkan pintu-pintu terbuka, 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 terbuka. Kemenangan terjadi. Katakan amin, tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Itu iman. Percaya sekalipun situasi kondisi sangat berkebalikan. Karena itu Daud awalnya takut. Makanya ngomong waktu aku takut. Itu startnya. Tapi kemudian dalam proses dia memilih percaya sama Tuhan. Endingnya aku tidak takut. Kata Daud. Jadi dia sudah berhasil mengalahkan ketakutannya. Jadi hari ini saya ingin tantang saudara. Di tengah ketakutanmu. Pilih percaya sama Tuhan. Di tengah engkau menghadapi semuanya itu, pilih iman kepada Tuhan. Iman itu artinya percaya sekalipun belum melihat. Saudara harus ngerti, Daud belum melihat dia lepas dari orang Filistin. Tapi dia tetap percaya. Mungkin engkau sekarang belum lepas dari hutang piutang, tapi engkau percaya. Dia Jehovah Jireh. Dia sanggup menyediakan semua yang kita butuhkan. Dan belenggu hutangku lunas. Ada kemerdekaan, ada kelegaan, ada kelepasan yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Itu iman. Iman gak nunggu hutangnya lunas dulu baru lega hatinya. Iman di saat hutangmu masih dalam kondisi gitu. Engkau memandang Tuhan dan engkau memilih aku percaya. Iya, wow, hari ini kelegaan Tuhan berikan dalam hati saudara. Itu iman. Saya rasakan sementara firman ini disampaikan, standar iman saudara mulai diangkat ini sama Roh Kudus. Anda rasakan itu? Ya, Roh Kudus sedang bekerja. Karena itu iman. Iman itu kita belum melihat kesembuhannya, kita belum melihat jalan keluarnya, kita belum melihat solusinya, kita belum melihat mujizatnya. Kita belum melihat kemenangannya, tapi kita percaya. Iman juga adalah percaya sekalipun kita belum mengerti. Percaya sekalipun belum apa? Belum mengerti. Hasil akhirnya kita menang apa kalah? Hasil akhirnya sakit penyakit ini sembuh apa tidak? Hasil akhirnya keluarga kita dipulihkan apa tidak? Kan kita secara manusia nggak ngerti. Sekalipun nggak ngerti, kita memilih tetap percaya. Waktu Daud ngomong, waktu dia ditangkap di Gad, terus dia ngomong waktu aku takut, aku memilih percaya sama Tuhan. Aku tidak takut. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Saya mau tanya, waktu Daud ngomong itu, dia sudah tahu belum dia bakal selamat apa tidak dari orang Filistin? Dia nggak ngerti. Sekalipun dia nggak ngerti, dia memilih tetap percaya. Itu iman. Jadi Anda nggak harus ngerti, akhirnya Anda akan menang apa kalah, akhirnya akan sembuh apa tidak, akhirnya akan terjadi terobosan apa tidak. Sekalipun nggak ngerti, saya tantang saudara, tetap percaya.
Itu iman, dan iman yang kayak gitu selalu menarik kuasa Allah bekerja. Dan ketika kuasa Allah bekerja, di situ momen mujizat terjadi. Saat ini juga mujizat jadi. Dalam hidup mujizat jadi dalam keluarga saudara. Mujizat jadi dalam keuangan saudara. Mujizat jadi untuk masa depan saudara. Karena itu percaya. Ya, jangan ributi yang kelihatan terus. Pandang Tuhan. Walaupun kita belum ngerti, walaupun kita nggak tahu, tapi kita tetap percaya. Itu iman. Jadi kalau Anda nunggu harus ngerti semuanya dulu, baru Anda mau percaya, Anda nggak bisa berjalan dengan iman. Mari kita lihat satu ayat. Di Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saya tanya sama saudara, kalau Alkitab menulis seperti itu, berarti Abraham waktu taat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dia tahu nggak nanti bakal di kota mana, kota mana? Tahu apa tidak? Nggak ngerti. Tapi dia tetap taat. Abraham nggak ngerti kalau dia melangkah ngikuti rema dari Tuhan, nanti hidupnya makmur apa tidak. Nggak ngerti, tapi tetap taat. Itu iman. Itu sebabnya Abraham disebut bapak orang percaya. Kenapa? Walaupun dia nggak ngerti nanti bakal gimana, tapi dia pegang Tuhan. Dan kalau Anda pegang Tuhan, itu sudah cukup. Itu lebih cukup. Kalau Anda punya Tuhan, Anda punya segalanya. Yes! Itu yang menarik kuasa Allah, itu iman yang kayak gitu. Jadi saudara kalau misalnya dapat terima dari Tuhan, gak selalu harus ngerti semuanya dulu. Endingnya gimana, sembuh apa tidak, kalah apa menang. Mujizat terjadi apa tidak. Walaupun gak ngerti, walaupun gak melihat, walaupun gak tahu. Tapi memilih tetap percaya. Saya mau tanya sama saudara, coba Anda renungkan. Supaya kita ngerti gimana berjalan dengan iman. Waktu Petrus disuruh sama Tuhan Yesus, Petrus kamu melompat dari perahu dan mulai berjalan di atas air. Petrus pada waktu itu tahu nggak sih dia benar-benar bisa berjalan di atas air, mujizat bakal pasti terjadi apa tidak? Petrus sudah tahu apa belum? Belum. Banyak orang kalau belum bisa memastikan, belum bisa mantep percaya. Makanya nggak pernah ngalami kuasa Tuhan. Petrus walaupun nggak ngerti mujizat bakal terjadi apa tidak, namun karena Yesus yang ngomong, dia percaya. Dan karena dia percaya, iman yang kayak gitu menarik kuasa Allah. Dan saat itu juga mujizat terjadi. Petrus berjalan di atas air. Akan ada orang-orang di tempat ini saya nubuatkan. Sepanjang tahun ini Anda akan berjalan di atas kemustahilan. Akan banyak perkara-perkara yang mustahil. Tapi jadi kesaksian terjadi dalam hidup saudara. Oh, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan yang membawa kita berjalan di atas kemustahilan. Haleluya. Nuh juga sama. Nuh itu disuruh Tuhan bangun bahtera. Karena Tuhan ngomong akan ada banjir yang besar. Tapi kalau saudara jadi Nuh, ya saudara coba renungkan. Apa jaminannya bakal banjir besar? Gak pernah terjadi kok yang kayak gitu. Gak ada sejarahnya sebelumnya kayak gitu. Jadi buat Nuh itu gak ada pegangan. Bakal banjir benar apa tidak. Ya kalau banjirnya sampai separah itu. Kalau banjirnya cuma sedikit, nanti saya diketawain gimana. Nanti saya rugi gimana, sudah bangun bahtera begitu besar. Biaya begitu besar. Tenaga begitu banyak, waktu begitu lama terbuang. Apa jaminannya? Alkitab itu kisah orang-orang yang walaupun gak ngerti tapi percaya. Walaupun gak melihat tapi percaya. Itu yang disebut walk by faith. Berjalan dengan iman. Dan hanya orang-orang yang berani berjalan dengan iman seperti itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Seperti Petrus melihat kemuliaan Tuhan.
Seperti Nuh melihat kemuliaan Tuhan, Abraham melihat kemuliaan Tuhan, Daud melihat kemuliaan Tuhan. Anda semuanya Anda melihat kemuliaan Tuhan. Anda akan melihat kemenangan. Anda akan melihat kesembuhan. Anda akan melihat pintu-pintu terbuka. Anda akan melihat berkat dicurahkan. Anda akan melihat pemulihan keluarga terjadi. Anda akan melihat yang tidak ada jadi ada. Anda akan melihat yang tidak mungkin jadi mungkin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu iman. Itu yang namanya berjalan dengan iman. Banyak orang bertanya sama saya, Pak, kalau saya berimannya sampai seperti itu, ya kalau mujizat terjadi. Kalau enggak gimana? Ya kalau saya berhasil, tapi kalau akhirnya realita bicara saya gagal gimana? Saya ngomong sama saudara, it's okay. Seandainya kita beriman, terus mujizat tidak terjadi dan kita gagal, it's okay. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari kegagalan. Belajar lebih banyak dari kegagalan daripada belajar dari keberhasilan. Dan pada waktunya kegagalanmu akan dirubah jadi keberhasilan. Amin. Jadi berjalan dengan iman itu siap menghadapi resiko. Ya. Kalau pada akhirnya mujizat tidak terjadi, dan saudara menghadapi kegagalan, saya mau ngomong begini sama saudara. Lebih baik, buat saya ya, lebih baik saya ngalami kegagalan, tapi saya tidak kehilangan iman saya. Daripada saya tidak gagal, tapi saya kehilangan iman saya dan saya hidup dalam ketakutan. Kalau Anda punya sikap hati yang seperti itu, mulai hari ini, hidupmu gak akan pernah kering dari kuasa Tuhan. Engkau akan menyaksikan, dibanjiri, dihujani dengan kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, dan yang namanya banjir mujizat, banjir anugerah, banjir berkat akan jadi bagian hidup setiap hari di dalam hidup saudara. Itu adalah orang yang berani all out sama Tuhan. Lebih dari semua pikiran manusia. Jadi siapin hati saudara. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Ditantang sama Raja Nebukadnezar, kamu nyembah enggak patung buatanku? Kalau enggak aku lempar ke dapur berapi. Apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Karena Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami. Tapi seandainya Allah tidak menyelamatkan kami, ketahuilah ya Raja, kami tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Itu jenis iman yang buat mereka, buat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lebih baik mati tapi tetap pegang imannya. Daripada hidup tapi kehilangan imannya. Dan Anda lihat, walaupun secara manusia konyol, tapi Anda lihat. Untuk orang-orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Anda juga tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Keluargamu tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Hidup saudara, masa depan saudara ada dalam jaminan Tuhan. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Esther juga ngalami suatu kali bangsanya mau dibasmi massal di zaman Haman. Dia buat plot untuk membasmi orang Yahudi, orang Israel. Waktu itu Esther sudah jadi ratu. Dan karena itu pamannya Esther namanya Mordekai minta Esther pakai jabatannya untuk membela bangsa Israel. Tapi buat Esther kalau aku lakukan itu resikonya besar, aku bisa mati. Kita baca ya kisahnya supaya saudara bisa ngerti jalan dengan iman itu seperti apa. Ya, dari situ nanti Anda akan terbentuk di tempat imanmu jadi kokoh. Di tengah semua masalah badai besar yang kau hadapi, engkau enggak lagi dicekam dengan ketakutan, tapi engkau bisa taklukkan ketakutan dan hidup di dalam iman. Kita baca kitab Esther 4 ayat 13 sampai 17. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa.
Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka jawab Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi ini bukan cuma puasa 3 hari. Ini puasa 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan apa? Undang-undang. Anda harus ngerti kalau Ester lakuin itu karena berlawanan dengan undang-undang. Begitu raja nggak suka, ini kok nggak diundang, datang sendiri. Maka menurut undang-undang Ester dijatuhi hukuman mati. Jadi buat Ester resiko besar. Untuk melakukan rema Tuhan kadang-kadang kita diperhadapkan sama resiko yang besar. Tapi mari kita lihat kalimat terakhir yang diucapkan Ester. Yang ngomong begini. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow. Jadi buat Ester itu gini, aku akan lakukan yang terbaik, aku percaya sama Tuhan, aku akan doa puasa, aku akan lakukan semua yang bisa aku lakukan. Tapi setelah aku melakukan semuanya itu, kalau seandainya aku mati, biarlah aku mati dalam iman daripada hidup tanpa iman. Dan Anda melihat orang yang, kalau orang Jawa ngomong berani cong buat Tuhan. Orang yang imannya tuh nggak ngitung. Ya kalau untung berani, kalau rugi wah nanti dulu. Kalau situasinya anginnya kayaknya bagus boleh jalan. Tapi kalau anginnya kurang bagus mundur dulu. Orang kalau berani all out sama Tuhan tidak akan dikecewakan. Anda tidak akan dikecewakan, keluargamu tidak akan dikecewakan, hidupmu tidak akan dikecewakan. Belajar walk by faith, belajar berjalan dengan iman. Saya rasain kuat sekali ada anointing yang sedang mengalir saat ini. Dan saya tahu persis dalam ibadah ini akan ada orang-orang di sini terima mujizat, terima terobosan, terima jawaban doa, terima keajaiban besar dalam hidup saudara. Sementara engkau bangkit dalam iman, Tuhan akan manifestasikan, nyatakan kuasanya atas hidup saudara. Karena itu bangkitlah dalam iman. Bahkan saya ajak saudara, saya tantang semuanya di tempat ini, lakuin seperti yang Ester lakuin. Dalam perjuangannya, dia bukan cuma beriman, tapi dia juga apa? Doa, puasa. Saya tidak ajak saudara seperti Ester doa puasa 3 hari 3 malam, gak makan, gak minum. Tapi yang saya ajak saudara lakukan, ini akan kita kerjakan segereja kita, baik di Jogja, di Jakarta, di Solo, di semua kota di mana ada gereja kita. Kita akan adakan kegeraan doa puasa massal 21 hari. 21 hari, mulai tanggal 5 April sampai 25 April. Mulainya Senin depan, bukan Senin ini nanti, tapi Senin depan. Doa puasa, kenapa? Karena doa puasa akan mempercepat karya Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Yes. Saya berapa waktu lalu dengar Pastor I.E. Adeboye, dia cerita begini. Dulu pertama kali saya pelayanan, kalau ada orang yang ngomong sama saya, kamu doa puasa dong kayak Ester itu. 3 hari 3 malam. Gak makan, gak minum. Saya akan jawab orang itu, kamu mau saya mati ya? Nyuruh doa puasa kayak gitu, kamu mau saya mati ya? Kenapa? Karena buat dia itu tidak mungkin. Dia rasanya nggak mungkin, itu kayak muluk-muluk banget. Tapi setelah dia di dalam pelayanan sebagai gembala, dia ngalami banyak. Dia ngerti rahasia kenapa kok Ester ngelakuin itu. Kenapa kok nggak cuma percaya aja. Kenapa kok Ester menyertai iman percayanya dengan doa
puasa. Kenapa? Karena ada power besar di situ. Ada kuasa yang besar di dalam doa puasa. Ketika dia doa puasa, malaikat surgawi bekerja. Ketika dia doa puasa, rintangan satu persatu ditekuk, ditaklukkan. Ketika dia doa puasa, pintu-pintu yang tadinya tertutup sekarang terbuka, terbuka, terbuka. Di situ Pastor Adi Boy belajar mulai berpuasa, berkembang otot-ototnya berpuasa. Sudah tahu nggak? Sekarang ini tiap tahun dia doa puasa 40 hari, 40 malam 3 kali tiap tahun. Dia sudah umur 80 tahun ya kayaknya. Hampir 80 tahun. Tapi kakek ini masih tiap tahun doa puasa 40 hari, 40 malam. Dan Roh Kudus mensustain dia, memberi kekuatan. Bukan cuma bisa doa puasa, tapi Tuhan pakai dia mengalami terobosan-terobosan yang tidak dialami orang lain. Kenapa? Ada kuasa di dalam doa puasa. Tahun ini saya nubuatkan, Anda akan mengalami kemenangan yang belum pernah Anda alami sebelumnya dalam sejarah hidupmu, sejarah keluargamu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi kemenangan dan mujizat dan berkat seperti itu Tuhan akan curahkan besar-besaran dalam hidup saudara. Amin. Karena itu saya tantang bangkit doa puasa. Saya suruh saudara doa puasa, saya ajak saudara doa puasa bukan saudara sendiri, saya juga. Saya juga berusaha sesering mungkin doa puasa. Kadang-kadang apalagi di Jogja kita sudah lama nggak ketemu. Saya terakhir ke sini 5 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya, jadi sudah banyak yang nggak ngelihat saya sekian bulan. Seringkali pertanyaannya, Pak Jo kok kurus sekali? Pak Jo kok kurus sekali? Saya mau ngomong begini sama saudara. Saya belum bisa cerita sekarang. Ya, tapi saya yakinkan saudara, Roh Kudus ini sedang bekerja luar biasa di tengah-tengah kita. Terobosan-terobosan yang enggak masuk akal sedang dia nyatakan di tengah-tengah kita. Ya. Karena itu saya tahu, saya harus doa puasa. Saya nubuatin ya saudaraku ya. Orang-orang yang mau respon sama firman Tuhan hari ini. Anda bangkit dalam doa puasa. Tahun ini akan jadi tahun Anda bisa bersaksi kesaksian-kesaksian yang belum pernah Anda ceritakan sebelumnya. Dalam hidup saudara. Amin. Jadi have faith. Belajar percaya. Kalahkan ketakutan. Selama masa pandemi ini. Jujur saya ngomong sama saudara. 3 bulan pertama masa pandemi. Hati saya dipenuhi dengan ketakutan. Karena dibombardir berita-berita begitu, apalagi di gereja. Wah, kalau sampai ibadah di gereja, di ruangan tertutup, ya, nggak ada sirkulasi udara. Wah, ketularan. Karena itu jangan ibadah onsite. Saya jujur ngomong sama saudara, saya sempat dicekam dengan ketakutan. Dan seandainya 3 bulan pertama itu pemerintah memperbolehkan ibadah pun, saya tidak akan mau membuka ibadah onsite. Kenapa? Karena hatiku penuh dengan ketakutan. Tapi saya belajar seperti Daud. Waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Di situ Tuhan mulai bangun iman saya. Di situ saya mulai belajar mengalahkan ketakutan. Di situ saya mulai dengar rema dari Tuhan. Di situ saya mau belajar mengikuti Tuhan. Dan sampai suatu kali Roh Kudus bicara di hati saya. Buka kembali ibadah onsite. Dan saudara yang di Jogja, Anda jadi saksinya. Di saat semua gereja yang lain, semuanya tutup. Mungkin gereja kita satu-satunya gereja di Jogja dari bulan Juli 2020 sampai hari ini yang tetap kokoh, tetap buka. Dan bukan hanya itu saja, ya, tapi Tuhan genapi janjinya, perlindungannya nyata atas kita. Ya, nothing happen. Nothing can harm us. Tidak ada yang bisa mencelakai kita karena penjagaan Tuhan kita sempurna. Anda sedang melihat iman sedang bekerja saat ini.
sedang melihat. Anda jadi saksinya semua kan? Kita ini kayak dibawa melawan arus dengan semuanya. Saya di Jakarta juga sama. Gereja kita di Jakarta mungkin sekarang satu dari sangat sedikit gereja yang buka. Jadi melawan semua arus, semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Begitu Roh Kudus bicara sama saya, buka ibadah onsite. Saya ngomong, yes Lord. Ya Tuhan, aku percaya. Dan Anda jadi saksinya bagaimana iman itu menarik kuasa Allah bekerja. Ketika kuasa Allah bekerja, mujizat terjadi. Kalahkan ketakutan. Kalahkan ketakutan. Jangan hidup dalam ketakutan. Kalahkan ketakutan. Kalahkan ketakutan. Bukan cuma kita buka ibadah onsite, Roh Kudus bicara, semua proyek-proyek pembangunan gereja kita jalan. Di masa ini orang pikir gak masuk akal, ini gereja gila. Semua pakar ekonomi ngomong hemat, tahan. Semua teman-teman hamba Tuhan pendeta saya ngomong kalau seandainya ada yang rusak, ya diperbaikinya kalau bisa masih nanti deh. Kenapa? Karena pemasukan gereja selama masa pandemi ini bukan cuma turun, terjun bebas. Saat semuanya terjun bebas, Roh Kudus bicara di hati saya, jalan. Aku akan mengadakan yang tidak ada jadi ada. Dan Anda nanti akan jadi saksinya bagaimana Tuhan kita lebih besar dari krisis. Bagaimana Tuhan kita lebih besar dari pandemi. Dia lebih besar dari resesi. Kalau Anda memilih percaya, Anda akan menaklukkan ketakutan. Di tengah semua resesi, di tengah semua pandemi. Yang lain takut. Kita tetap damai dan tenang. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang bertindak dalam hidup kita. Oh, saya rasakan saat ini juga terobosan sudah terjadi. Terima itu kemenangan dalam nama Yesus. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah. Mari bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Lambaikan dua tanganmu, katakan ku nyanyi sekali lagi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas hidupku. Yang pertama, untuk menaklukkan ketakutan kita nggak bisa sendiri. Kita butuh Tuhan. Bersama Tuhan, semua ketakutan, kecemasan dalam hati kita akan taklukkan. Di tengah puluhan ribu orang, puluhan ribu masalah, puluhan ribu persoalan yang berusaha menghempaskan kita. Seperti Daud ngomong, aku tidak takut. Aku tetap tenang, aku tetap damai, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kuncinya Daud punya Tuhan.
Jadi buat saudara yang belum pernah undang Yesus masuk dalam hatimu jadi Tuhan dan Juru Selamatmu, lakukan sekarang. Buat Anda yang pernah tapi Anda undur, Anda meragukan Tuhan, dedikasikan ulang hidupmu sama Tuhan. Dimanapun engkau berada, mari kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan dan kuduskan aku. Selamatkan jiwaku. Mulai sekarang. Hidupku milik Yesus. Aku hidup bagi Yesus. Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. Dan jiwaku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari semuanya angkat dua tangan. Doa buat keluargamu. Doa buat teman-temanmu yang belum terima Yesus, belum diselamatkan. Mari berdoa, Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas mereka. Biarlah anugerah keselamatan-Mu mengalir. Sesuai firman-Mu, satu orang diselamatkan, seisi keluarganya juga diselamatkan. Maka aku jadi saksimu, maka jadi alatmu. Bawa jiwa bagi Yesus bulan ini. Bawa jiwa bagi Yesus bulan ini. Bawa jiwa bagi Yesus bulan ini. Bawa jiwa bagi Yesus. Oh, ralapasyara. Oh, ralapasyara. Oh, Yesus. Yang kedua, untuk menaklukkan ketakutan. Ini yang dilakukan Daud. Dia memilih percaya kepada Tuhan. Saya juga belajar percaya sama Tuhan. Karena waktu kita mau buka ibadah onsite ini, semua omongan berkata untuk tidak. Tapi Tuhan ngomong, buka. Melawan semua perkataan yang lain. Kita memilih percaya kepada Tuhan. Semua pakar ngomong hemat. Tapi Tuhan ngomong sama saya di masa ini, kerahkan segalanya. Nanti Anda akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan bekerja. Pilih untuk percaya. Jadi saat situasi tubuh saudara sedang sakit, fakta bicara engkau sakit, tapi engkau pilih percaya. Di dalam nama Yesus, aku sembuh. Wow, mungkin kenyataan engkau pintu-pintu tertutup, tetapi hari ini pilih percaya. Dia yang pegang kunci, dan kalau dia buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Dan di dalam nama Yesus, pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Hari ini saya tantang, pilih percaya. Pilih percaya sekalipun tidak melihat. Percaya sekalipun belum mengerti. Percaya. Yang mau angkat dua tangan, katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus, aku memilih percaya. Mari semuanya doa, nyatakan imanmu. Nyatakan imanmu, aku percaya. Aku tidak takut, aku tidak gentar. Sekalipun belum mengerti, sekalipun belum melihat, namun aku percaya. Keluargaku dipulihkan, pernikahanku diselamatkan. Aku percaya. Belenggu hutang dipatahkan. Lunas. 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 Aku percaya. Terobosan keuangan terjadi. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar
kerja. Sekarang bersama drum saja. Mari semuanya bertepuk tangan, tepuk tangan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar ya pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Yes, 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 yes. Yang terakhir, mari yang terbaik, serukan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas mejaku. Mujizat besar pasti terjadi, mujizat besar selalu terjadi, mujizat besar sudah terjadi atas gerejaku. Haleluya, haleluya, thank you Jesus. Semuanya bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ready for miracle? Siap mengalami mujizat? Amin. Jadi milik saudara. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Untuk besok Jumat, kita akan merayakan Jumat Agung. Kemudian Sabtu dan Minggu Paskah. Jadi saudara, tolong sabar dalam beberapa hari ini, 1-2 hari ini kita berharap kita sudah bisa memberikan pengumuman kepada saudara. Jumat Agung ibadah semuanya untuk Jumat Agung dan Minggu Paskah semuanya masih digabungkan di Star atau kita sudah bisa di Star dan di gedung baru kita di Impact, oke? Ya, di sana sekarang sedang dipasang peredam-peredam semuanya, ya sedang disempurnakan semuanya. Kita berdoa, kita mau pastikan beberapa hari ini nanti kita akan kirim informasi melalui WhatsApp dan sosial media. Saya harap Anda nunggu informasi itu. Ya, di zaman sekarang ini luar biasa teknologi Tuhan kasih untuk membantu kita, saudara ya. Dan saya yakin sementara kita merayakan Paskah, kuasa kebangkitan Kristus akan mengerjakan unprecedented resurrection. Yes. Akan ada kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amin. Tuhan nyatakan di tengah-tengah. Yes. Amin. Jadi saudara siap-siap. Seminggu ke depan ini, Paskah ini, ada mujizat besar, kemenangan besar, kesembuhan besar, kesaksian besar. Tuhan buat dalam hidupmu. Angkat 2 tangan saudara, aminkan berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani dan pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin.